A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim Hanifah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhimpun di TV Bina Amal yang dirahmati oleh Allah, yang berbahagia, mudah-mudahan pagi ini menjadi pagi yang selalu kita minta, ya. Pagi yang kita mendapati keyakinan kita selalu tumbuh dan berkembang. Pagi di mana kita bisa selalu melapangkan dada kita terhadap berbagai karunia yang Allah berikan pada masing-masing diri dan kehidupan kita. Pagi di mana kita kepingin selalu terbimbing, ya, dengan kalimat-kalimat ikhlas, ya, karena kehidupan itu yang sedemikian rupa, ya, memberikan iklan-iklan yang sangat banyak gitu, ya. Kalau kita kemudian tidak setiap pagi menambahkan permintaan untuk bimbingan-bimbingan yang lebih kuat, ya, kadang-kadang kita juga sampai terpalingkan, ya, dengan banyak hal. Yang kedua, mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang selalu lebih baik. Ramadan yang selalu dihadirkan setahun sekali, ya, dan sampai sekarang belum pernah ada pengumuman Ramadan dibatalkan, ya. Kalau haji ada, haji kemarin dibatalkan, ya, karena tidak memenuhi syarat kesehatan dan lingkungan. Tapi alhamdulillah Ramadan itu tidak ada pengumuman yang dibatalkan. Kenapa? Karena memang hal-hal yang akan diberikan di Ramadan itu memang nyangkut hal-hal yang sangat prinsip dalam kehidupan, dan kalau kemudian itu tidak diberikan, itu akan memberikan kerugian, ya, yang sangat besar. Salah satu yang kita mahfum, ya, di Ramadan itu bahwa amal-amal yang dikerjakan di Ramadan itu nilainya, ya, hampir, ya, kurang lebih bernilai 60 tahun kita beramal. Nah, untuk itu marilah kita coba selalu bisa mensyukuri, menampakkan karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan dengan begitu, ya, kemudian Allah menumbuh kembangkan kehidupan kita dengan keberkahan. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang keberkahan, ya, kita bicara tentang keberkahan. Tentu saja kita akan berbicara tentang ketetapan-ketetapan Allah yang diturunkan, digariskan bersamaan dengan itu, ya. Allah sampaikan kepada kita bagaimana keberkahan, ya, kalau dalam bahasa yang sering dipakai yang paling mudah, berkah itu adalah ziyadatul khair, ya, bertambahnya. Bertambahnya kebaikan. Kenapa itu penting? Kenapa itu penting? Ya, karena memang
umur kita itu terbatas, fasilitas kita juga terbatas, kapasitasnya juga terbatas ya. Artinya dalam perjalanan hidup itu banyak hal yang kemudian akan terjadi. Seperti kita aja kalau sudah beda, sudah bertambah usianya. Saya lihat anak-anak itu kalau Ramadan itu kan memang butuh lipatan yang besar. Saya selalu tekankan kepada anak-anak tentang zikir, membaca Quran ya. Karena itu adalah rahasia kehidupan yang belum ada tandingannya ya. Apalagi nilainya itu sampai 60 tahun ya, nilainya 60 tahun. Kalau kita mau bahasa keajaiban ya, bahasa keajaiban itu dalam satu kali khatam ya, itu kan 3 juta kebaikan. Kalau Ramadan dikalikan 700, jadi kita menabung 2,1 miliar kebaikan ya. Sudah tak hitung sampai kalkulator. Nggak usah dihitung sendiri ya. Nah, perlu diketahui bahwa orang yang tidak punya tabungan itu kita tidak akan dapat tambahan ya kan. Kalau punya tabungan kan kurang kemudian ditambahkan. Nah, tabungan ini oleh Allah akan diatur bagaimana tabungan kebaikan itu termasuk di dalamnya untuk bisa merubah rezeki ya. Maka saya bilang sama anak, itu sebuah pengalaman yang harus kamu ambil menjadi kebiasaan agar kalau suatu saat kita itu tidak punya kerjaan ya kan. Dan sekarang masalahnya kan orang hidup itu sampai nggak bisa ibadah karena buru kerjaannya ya kan. Antri masukkan formulir aja sampai malam ya. Anak saya itu daftar pegawai negeri kan, tuh komputer tesnya kan pakai komputer. Dia dapat duduk itu sekitar jam 12:30 malam. Jadi gonta-ganti gitu, nggak pakai jam komputernya. Sebenarnya kita lulus ganti gitu sampai segitunya ya. Sebenarnya kalau waktu panjang bisa pakai wirid, ternyata nggak bisa ya kan ya, karena gue ngalamun terus sudah capek. Nah itu tadi saya bilang kalau kemudian kita itu jeda rezekinya kurang dan lain sebagainya, itu akan dibuktikan ya bahwa yang menyelesaikan masalah yang besar dalam kehidupan itu bagian besarnya ada pada Quran. Nah, maka saya bilang ya berarti tidak usah kerja aja toh ya, kita baca Quran gitu, nggak apa-apa. Bahkan saya sebagai orang tua itu tidak masalah kamu tidak kerja ya, asal ya sehari itu 3 juz ya, itu ada jaminan rezekinya ya. Tapi nek niatnya tidak bagus jurung karuan iso 3 juz ya, bahkan 1 juz saja sudah punya pengaruh ya, Nah itu tadi menjadi bagian. Lah kenapa kemudian kalau laki-laki harus kerja? Itu karena kehormatan dan kemuliaan atas penduduk bumi ya kan. Kalau kemudian ini kan wah kita kerja, sebenarnya rezeki yang banyak itu tidak diberikan pada titik kerjanya, tapi pada kebaikan yang dia lakukan. Nah itu harus dipahami. Di Ramadan itu oleh Allah dimasukkan betul agar orang ngerti tentang konsep keberkahan. Nah sekarang kita akan sampaikan bagaimana keberkahan itu bisa terjadi, itu harus dipahami dulu ya. Wis pokoknya yang penting aku ora liya-liyane golek berkah lah. Golek berkah itu ada rumusnya ya. Jadi ketetapan mengenai berkah itu ya dimulai dari iman. Semua dimulai dari iman ya. Kemudian agar bisa kemudian takwa ya, di surat apa itu? Al-A'raf ya ayat 96 itu. Kalau ya penduduk bumi itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Beriman dan bertakwa. Karena takwa itu bentuknya sikap. Ya, sikap berhati-hati, sikap menahan diri. Ya, sikap berhati-hati dan sikap menahan diri. Ya, menahan diri dari apa? Dari urusan-urusan dunia. Ya, sehingga kita menahan diri, menjadikan dunia itu sebagai sarana yang kemudian tetap bisa mengupayakan amalan-amalan kebaikan. Ya, maka kemudian akan mendapatkan garis kebaikan. Nah, takwa ini ya sikap. Kemudian seperti kita pahami akan menurunkan rahmat. Rahmat dulu yang pertama. Rahmat. Menurunkan rahmat.
suasana, ya. Rahmat itu kasih sayang. Rahmat itu kasih sayang. Kalau dalam bahasa Qur'annya ada Rahman, ada Rahim. Rahman itu diberikan pada seluruh makhluk. Rahim itu diberikan kepada tambahan kepada orang-orang beriman. Jadi kalau ada orang beriman itu yang ragu, ada orang beriman itu yang kecewa, ada orang beriman itu yang tidak bisa semangat, itu artinya keyakinan kepada rahimnya Allah tidak sempurna. Karena Allah akan membela orang beriman, karena Allah akan mencukupkan orang beriman, karena Allah menjadi backup orang-orang yang beriman. Nah itu maka rahmat itu diberikan sampai pada derajat takwa, tidak sekedar yakin ya, derajat takwa, sikapnya sudah nampak rahmat. Dari rahmat maka kemudian diberikan furqan. Furqan itu ya basyiroh pembeda, punya ketepatan di dalam menentukan ya. Furqan itu punya ketepatan dalam menentukan, atau bahasanya ya hatinya tajam ya. Kemudian baru barokah. Ya, barokah ya. Kebaikan yang terus bertambah. Nah, ketepatan di dalam menentukan. Ya, jadi makanya ada dalam bahasa Ramadan Allah itu memberikan kepada kita ya, agar ketepatan kita memilih, ketepatan kita mengambil sikap itu benar. Nah, 3 hal yang sangat penting, yang sangat penting Allah beritahukan di bulan Ramadan itu. 1, bangun waktu sahur. Allah sampaikan, kalau kamu kepingin selalu mendapatkan perubahan, tambahan, ya, hidup lebih baik, maka tanamlah kebaikan mulai bangun waktu sahur. Nah, kalau kemudian kita ternyata memang rahmatnya itu kecil, fukornya tidak ada. Ada yang bilang gini, aku toh mau tidur, kalau mau tidur malam itu puasa makan dulu, jadi nggak usah sahur. Jadi kan nggak usah bangun sahur, itu saya maraknya pusing kok. Nah itu namanya furqannya kurang, furqannya nggak bagus, bilangnya nggak tepat. Atau dia mengatakan, kamu kemarin bangun jam berapa? Aku nggak sahur, oleh gas kuntel misalnya gitu. Itu tuh tidak berada pada inti perintahnya. Padahal inti perintahnya sampai Allah itu sampaikan bahwa 1 bulan itu seperti 60 tahun. Itu agar yang dikerjakan itu benar-benar menjadi sebuah kebiasaan yang membangun karakter. Luar biasa, bangun waktu sahur. Nah, sehingga kemudian bangun ini ragu melek tok gitu ya. Bangun waktu sahur kemudian mengisi aktivitas. Bayangkan, itu akan merubah setiap hari dalam perjalanan hidup. Kenapa? Karena namanya malaikat itu menjadi malaikat itu mempersaksikan, melihat kita, mengawasi kita, kemudian mencatat amal-amal kita. Nah, kemudian mengadakan perubahan atas perintah Allah. Perubahan dari mana? Dari catatannya. Ya tadi dia beramal apa? Kan gitu. Di sisi lain juga sampai dikatakan umat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi kesempatan perubahan ya pada pagi harinya. Jadi itu sangat penting, sangat penting. Nah, sehingga ketika kemudian kita itu tahu, pokoknya habis sahur itu kita tidak tidur, ya, menanam kebaikan. Minimal kita disuruh istighfar, ya, memohon ampun, ya, ketika waktu sahur. Karena itu memberikan banyak dampak, membersihkan jalan, ya. Istighfar itu membersihkan jalan kehidupan kita. Ya namanya jalan bersih itu kayak jalan tol. Beda kan kalau jalan biasa, wis gitu apa aja lancar semua selesai. Kemudian yang kedua, menyuburkan tanah. Ya sehingga rumah kita itu ada pengaruhnya. Karena transfer energi. Orang yang banyak istighfar itu
tanahnya menjadi subur. Tanahnya menjadi subur. Semua segala sesuatu itu tampak menjadi bagus. Ya. Kemudian menyuburkan kandungan. Menyuburkan kandungan. Ketiga, menyuburkan jalan mendapatkan jodoh. Ya. Dan kemudian mendapatkan rezeki. Itu luar biasa. Itu hal yang memang sangat dibutuhkan. Untuk itu Allah ingatkan, bangun waktu sahur. Sampai kalau kemudian didapati tadi, kalau kamu bangun waktu sahur, tidak kamu dapati makanan untuk makan sahur, maka berwudulah dan ambillah air untuk diminum, maka Allah akan memberkahi puasamu. Sampai begitu intinya pada bangun waktu sahur. Nah makanya kalau dalam bahasa guru anak-anak TK dan sebagainya, jangan ngajari puasa itu sahur jam 7 buka jam 9, sahur jam 8 buka jam 10, enggak. Pelajaran pertama, kalau toh tidak bisa puasanya, pelajarannya masuk bangun waktu sahur. Perkara ndak kuat ya memang belum kewajiban, jangan dinesoni ya. Nangis gulung-gulung minta permen nangis wong namanya juga puasa kan gitu ndak. Tapi tadi pelajarannya itu gembira ketika waktu buka. Ya kuno tambah seneng ya kan. Ya karena wis semangat terus. Jangan dibilangin begini, kamu tuh ikut ketawa, ikut bahagia, puasa aja enggak, itu salah. Agar dia bahagia, minimal mendapatkan transfer energi itu penting ya, sangat penting. Perlu kita ketahui, yang namanya transfer energi itu otomatis. Jadi ketika kemudian bangun, kita tuh berusaha tadi, salah satu saja orang yang mencari keberkahan tuh bangun waktu sahur, kemudian dia mengisi, menanam gitu ya. Nah, orang-orang di sekitarnya itu walaupun tidak berbuat, kalau kemudian sinyal kita tinggi, itu langsung transfer energinya langsung. Seperti sinyal ya, wifi ya. Itu HP ini jelek apa bagus, apa harganya berapa, ya tetap saja ada pengaruhnya kalau wifi-nya bagus ya kan. Nah kalau wifi-nya aja lemot itu pakai HP yang bagus juga tidak akan connect juga kan gitu ya. Nah jadi itu barokah, itu kebaikan yang terus bertambah. Maka yang akan kita bahas itu adalah bagaimana kita sudah melakukannya, tapi kadang-kadang itu tidak bertambah kebaikannya. Jadi ketika kita tuh ya hari ini, kelihatannya kok tidak bertambah, itu namanya jadinya tidak mendapatkan keberkahannya itu. Berarti ada sesuatu yang keliru, sehingga tidak ya entah pupuknya, entah airnya dan sebagainya dalam bahasa menanam ya. Nah itu. Jadi hal-hal yang perlu kita lakukan ketika hal-hal yang perlu diperhatikan agar keberkahan berdampak pada produktivitas kehidupan. Tadi yang pertama ya, menghidupkan iman. Ya, tadi di dalam Ramadan selain ketika kita suruh bangun sahur, yaitu dalam rangka menghidupkan iman ya, menghidupkan keimanan, baik kemudian ibadah, kemudian zikir ya, kemudian siroh ya, kemudian mengadakan pembinaan, baik itu bentuknya majelis, bentuknya sekolahan dan sebagainya ya, dalam rangka menghidupkan keimanan. 2, menikmati kesempatan-kesempatan yang diberikan untuk membangun ketaatan. Menikmati ya kesempatan-kesempatan yang diberikan untuk membangun ketaatan. Ya, menikmati.
menikmati. Maka Ramadan juga satu hal yang oleh Allah ditekankan, kita disuruh gembira pada amal yang bisa dilakukan. Ya. Kita ambil contoh yang lebih ekstrim. Lebih ekstrim itu suasana orang taat di Masjidil Haram. Umroh di bulan Ramadan, itu luar biasa penuhnya, penuh sekali. Ya. Saking penuhnya, orang itu ketika kepengen ke belakang, mau ke toilet, pilih diempet. Dan nanti nek geser digoni yang lain, gitu. Seolah-olah dia kemudian akhirnya aku piye nanti tidak dapat tempat, gitu. Padahal tempatnya itu 75 hektar. Ya. Tapi karena konsentrasi kita di sana itu adalah sebuah capaian, gitu ya. Maka kemudian kehilangan kenikmatan. Menikmati, ya memang ukurannya sendiri-sendiri. Saya sampaikan, ya, saya itu suka komentarnya Jadul Akbar, Dr. Jadul Akbar. Dia bilang begini, jangan khawatir, kita semua pasti mati. Jadi jangan khawatirkan, aku lorong, aku terus gitu. Jangan khawatir itu. Semua orang pasti mati. Yang jadi masalah itu ya, apa yang kemudian bisa kita lakukan. Jadi jangan salah paham. Kalau saya itu mengajarkan tentang sehat, ya, itu bukan berarti kemudian tidak mati juga, ya kan? Orang sehat itu mati juga, gitu. Nah, kenapa saya mengajarkan sehat? Ya, itu agar kita bisa berbuat lebih banyak. Itu yang dinamakan diberkahi. Kalau dari gemuk kepengen kurus, habis kurus malah jalan-jalan terus karena tidak bisa berbuat banyak, itu yang mending lemu. Ya kan gitu. Artinya ketika gemuk, ketika kurus itu bukan masalah sekedar tampilan, agar kita bisa berbuat baik yang lebih banyak. Ya karena mesti gitu, biar sehat, biar nggak mati juga. Ya, iya kan, kok ribet Jadi kalau kita tuh pengen sehat, kepengen cantik, kepengen tampak cerah, itu agar punya semangat berbuat baik yang lebih banyak. Nah tapi tadi karena konsentrasinya itu tidak keberkahan, ya, dia tidak menikmatinya. Kadang kita salah konsep dalam menikmati. Ketika kemudian kita itu kulitnya menjadi lebih halus, lebih cantik, kemudian di rumah baca Quran terus, ternyata ya tidak. Kepengen jalan-jalan agar orang lain tahu bahwa sekarang kulitnya sudah halus. Nah, kemudian begitu tuh ya, wes kasus itu. Kata Jabar, saya nanti bisa dipermasalahkan sama Allah, ya kan? Jadi saya itu mencari cara, kata dia, bagaimana orang itu bisa lebih nyaman, bisa lebih sehat, bisa mantep tampilannya agar punya semangat untuk berbuat baik yang lebih banyak. Nah, itu ya dalam konteks berkah itu begitu. Nah, yang jadi masalah kenapa kemudian keberkahannya hilang? Ya, kenapa kita itu berbuat kadang iso tambah kadang tidak? Karena ternyata manusia itu sulit untuk menikmati. Orang yang menikmati ya, itu yang pertama memang dia yakin nah ini enak, ya kan? Kemudian menghayati pelan-pelan, ya, makan bakso ya, terus dia cepet rampun jiko, kok kayak ngombe kopi, ya kan? Menikmati, bahkan belum sampai ke tempat bakso itu wis mbayangke, ya, wis mbayangke baksone enak. Ya. Nah anak-anak bilang, aku nanti boleh nambah, burung tekan gitu, wis arep nambah, ya kan? Nambah setengah, itu jadi masak bakule ya. Nambah setengah, engko setengahnya lah mbok mau siji, ya kan? Nambah. Jadi unsur menikmati itu kita terdorong untuk menambah. Bahkan kadang-kadang tidak kepengen berlalu dari kondisi itu namanya menikmati. Wong sholat tok wirid aja rak sempat karena wis ndang copot, ndang sumuk, ya kan? Gitu. Padahal kalau kita menikmati, kita itu lagi masih pakai apa namanya? Jilbab, pakai mukena, sholat di sekolah gitu kan nggak copot gitu ya. Terus nanti agak keluar untuk telepon ini, dodok nelpon, suwi banget tuh lali nek jenggo mukena. Kenapa? Menikmati.
lali iki kena wis nganti tekan asarnya ya apa wis adan meneh. Tebake nelpone kedawat. Itu menikmati. Kepengennya tidak berlalu dari suasana itu, ya, tidak menikmati. Dulu anak-anak kalau bapak-bapak itu kan memang kosakatanya kurang banyak kalau cerita tuh. Anak-anak itu kalau nelpon Pak Jubir gitu sebentar saya bilang disuruh cerita dong, kamu cerita. Aku tuh mati gaya, malah mati gaya, ya kan? Tidak tahu apa yang harus disampaikan gitu kan ya. Nah, jadi hati-hati. Yang pertama sampai kemudian diberikan label yang tinggi di Ramadan itu gembira. Ya, dengan amal-amal yang dilakukan itu penting karena itu akan selalu menambah kekuatan, karena itu yang mendorong kita untuk terus melanjutkan itu. Ya, dulu saya sampaikan ada seorang bapak yang sukses, bapak yang sakit-sakitan, tidak punya duit, sukses membawa 5 anaknya menjadi sarjana semua. Ya, bekalnya apa? Dia senang sekali mendapatkan fadilah Fatihah, baca Fatihah setiap saat ribuan. Saya bilang, lah kenapa? Saya itu senang banget sama surat Fatihah. Rasanya kalau sudah membaca tidak pengen berhenti, itu namanya menikmati. Menikmati ya, menikmati ya, kesempatan-kesempatan. Makanya kalau di Masjidil Haram tuh misalnya ya wis kebak apa namanya? Wah, ketok iki umrono, busuk-busuk ya itu tidak bagus, tidak bagus. Di mana kesempatan itu kamu dapat, lakukan dengan kelapangan dada, maka Allah akan memberikan nilai yang lebih tinggi dari orang yang ada di depan. Maka saya dikatakan, beramallah kamu, nikmati kesempatan yang Allah berikan kepadamu. Ya. Maka sedikit amalmu itu mencukupkan bagian nilai yang akan diberikan kepadamu. Nah, tapi sekarang itu opini seseorang karena kepingin mencapai fadilah, ya mencapai fadilah. Nah, dia itu merasa marem, puas kalau sampai pada targetnya. Itu tadi, anak-anak masih muda saya bilang, mono saya kan gendut. Kamu sudah juz berapa? Sudah selesai, ya. Sudah selesai lumayan. Jadi saya tidak masalah dia gendut ya. Yang penting kan bacanya banyak ya kan. Gayanya saya itu ya, ngikuti anak-anak. Sampai saya itu anak-anak ya namanya juga bocah ya. Kalau puasa itu ya, wah dia tidak segi atau disuruh begini-begini ya, leda-lede. Tapi saya maafkan karena kebaikan dia sudah banyak. Sekali lagi saya ingatkan, khatam sekali itu 3 juta. Ya kan? Kalau puasa menjadi 2,1 miliar kebaikan. Jadi ketika dia tidak membuang sampah sekali, ya sudah tak buangkan saya. Karena saya ketinggalan sama dia kebaikannya, ya kan? Gitu. Artinya untuk agar kita tuh tetap bisa menikmati keadaan yang ada itu. Nah, saya biasanya baca sekali duduk setengah sampai 1 juz. Karena tugasnya banyak, terengah-engah betul ya, terengah-engah betul. Wah, rasanya berat. Terus saya tuh yang mikir, ya Allah jadi orang kaya ndak nerimo ya kan. Lah nek wis tuwa umurnya sudah bertambah terus tuh ya kekuatan saya memang berkurang. Sehingga saya tidak sekali duduk. Saya baca 2 lembar, kadang 3 lembar. Ya, suara sudah berubah saya berhenti. Nanti baca lagi. Ternyata lebih enak begitu ya karena harus berbeda. Nah tadi menikmati itu jangan. Saya juga begitu membaca sebentar terus istirahat. Tapi 5 jam. Istirahatnya itu sebentar aja ya. Itu mah bukan menikmati ya. Nah, kesempatan yang diberikan untuk membangun ketaatan macam-macam ya, membangun ketaatan itu. Membangun ketaatan misalnya dalam keluarga ya. Gus Bah itu memberikan contoh begini. Keluarga yang langgeng itu justru ketika yang jelek dapat jelek. Kenapa? Karena nanti sampai tua ya tetap jelek. Dia udah biasa gitu ngelihat kayak gitu. Jadi ya biasa. Lah kalau yang cakep dapat cakep ya, wah nanti kemudian melahirkan jadi gendut ya kan, terus jadi begini rasanya kok tidak seperti dulu ya. Nanti ada yang lebih cantik atau ada yang lebih cakep, kemudian kita merasa kecewa kok sekarang tidak begitu ya kan gitu ya. Ya walaupun 2 hal ekstrem itu di dalam sejarah ada juga hal yang berbeda ya, hal yang berbeda tadi kesempatan itu sendiri-sendiri. Ada seseorang yang sangat cantik ya kan, nilainya 9, berapa, laki-lakinya sangat jelek ya nilainya 1, berapa ya. Dia ketika jalan
orang yang tidak pernah komentar itu terpaksa komentar, ya, karena sangat nyolok gitu ya, sangat nyolok. Wah, kita ini orang iso tak komentar tuh iso. Gitu. Maka yang perempuan itu kemudian berhenti karena banyaknya orang ngomong, dia berhenti. Dia bilang begini, tahukah kamu kenapa Allah menyempurnakan hidupku dengan hadirnya Dia? Nah, kalimatnya menyempurnakan hidupku dengan hadirnya Dia. Lah kenapa? Katanya, karena ketika dia memandangku, semakin dia memandangku, semakin tinggi rasa syukurnya. Dan kemudian Allah menambah kenikmatan yang banyak. Dan ketika aku memandangnya, maka bertambah-tambahlah kesabaranku. Ya kan? Nah, sehingga itulah kesempurnaan yang kami dapatkan dalam hidup. Ya, hikmah itu. Kesempatan apapun yang diberikan kepada kita, itu tetap akan membangun ketaatan. Ya, jadi sekali lagi yang ingin saya garis bawahi adalah menikmati, ya, menikmati proses kehidupan. Kemudian yang kedua, ya, konsisten. Konsisten dalam kebaikan. Jadi saya tak ingatkan tadi bahwa keberkahan yang berdampak pada produktivitas itu adalah ketika kita itu produktivitas apa? Produktivitas itu ketika kita beramal membuka peluang kebaikan yang lain, itu produktivitas. Ya, jangan berhenti di situ. Ketika kita beramal maka membuka peluang, ya, kebaikan yang lain. Ya. Misalnya kita jadi guru, jadi guru ngajar, itu membuka peluang apa? Satu, mendoakan anak-anak. Agar apa? Agar anak-anak kita walaupun kemudian akhirnya harus kita tinggal karena ngajar, dia mendapatkan berkahnya itu. Yaitu apa? Mendoakan semua. Sebelum ngabsen, biasakan kalau mau masuk pelajaran itu diabsen dulu. Satu, kita hafal. Dua, anak-anak hafal nama temennya. Sekali-sekali jadikan lomba. Siapa yang paling banyak menghafalkan teman-temannya gitu. Nah, saya kalau bilang begitu sama anak-anak, saya kalau datang ke hadiah anak saya itu absen dari A sampai Z apal. Karena pelajaran itu sehari 6, absen itu dibaca 6 kali. Saya tanya bukunya, kenapa begitu? Agar otomatis, ya, tersebut di dalam mereka berdoa, agar kita pun mendapatkan kemudahan yang besar. Itu memberikan bagian yang besar. Produktivitas itu amal yang kita lakukan membuka peluang. Kok malah tambah mumet, kita jadi guru kita tambah mumet, ya kan? Bocah wis ra nurut dikandani ra iso-iso kene seneni kepala sekolah terus, ya kan? Wis enak jare guru berkah, nek aku ngarani ora ya, malah stres. Ada yang tidak stres ya? Gurunya tidak stres apa enggak? Nah itu tadi. Tidak menikmati kesempatan. Bayangkan, anak ya misalnya kita Rabbis rohli sadrina wa yassir li amrina wahlul 'uqdatam lisanina yafqahu qoulina, bisa keras bisa tidak? Khususon ila di jadwal. Ahmad, ya. Siapa terus? Itu setiap kali jenengan nyebutkan nama, maka malaikat akan menjawab semoga demikian juga dengan anakmu. Luar biasa, luar biasa. Ketika kita bisa memproduktifkan dari apa-apa yang kita lakukan. Sudah begitu silaturahim kepada wali murid, ya. Itu harus, itu kesempatan. Silaturahim, ya, silaturahim itu satu, dia oleh Allah diberikan apa namanya kemudahan untuk mendapat hikmah. Dua, dipanjangkan umurnya. Tiga, diberi rezeki yang tidak diduga. Berapa wali muridnya? Kalau kita tidak memahami itu, ya tadi tidak memahami itu sebagai sebuah kesempatan produktivitas, nanti disuruh mohon ya guru, ya wis gajine sithik, dadak dikon silaturahim, ya kan, wis wong pira begitu dan sebagainya, sehingga menjadi bagian-bagiannya terlewat begitu saja, tidak produktif, tidak menimbulkan kebaikan yang banyak. Itu luar biasa. Ya selama jenengan jadi guru, taruhlah pernah silaturahim itu, apalagi kemudian nanti meringankan ada sesuatu, ya, itu luar biasa. Konsisten di dalam kebaikan. Kenapa? Karena orang yang konsisten di dalam kebaikan itulah oleh Allah dijaminkan konsisten dalam kebaikan, atau biasa disebut istiqomah, ya kan.
Yang namanya konsisten itu ya, amal itu ditambah ya, bukan dikurangi, bukan tukar tambah ya, atau diganti-ganti, enggak, amal itu ditambah. Maka pernah dia mengatakan begini, saya bilang, kok kamu sekarang enggak pernah kelihatan toh di pengajian? Oh iya Bu, maaf Bu, repotan, yang penting kan sudah pernah ngaji Bu. Mas pernah ngaji itu gimana? Kaidah amal ya itu ditambah, dilakukan terus ya, kemudian ditambah, jangan dikurangi. Kalau ternyata belum bisa nambah ya sudah itu saja, tapi jangan dikurangi. Maka saya juga begitu berusaha. Nah, ketika saya itu dipanggil, saya disuruh ngisi di mana, padahal saya ada jadwal jam 8 sampai jam 9. Dan saya bilang saya bisanya jam 9. Ya anu tuh pusing biasa, enggak usah di situ dulu, kan kita baru gitu, saya enggak bisa. Saya khawatir itu menjadikan apa-apa yang diberikan Allah di dalam konsistensi sebuah amal itu hilang. Ya, itu hilang. Nah, apa itu? Ya, satu, ya kan, dicabut rasa takut pada masa depan. Ya, itu yang kemudian oleh Allah akan terlihat diberikan optimisme. Jadi optimis itu tidak sekedar didapat dari pelatihan. Bagaimana menjadi jiwa optimis, Allahu Akbar, kita harus siap gitu ya. Itu tidak akan konstan apabila tidak diikuti dengan konsistensi amal. Sebaliknya, ketika kemudian kita itu konsentrasi kepada amal ya, maka itu akan diberikan secara otomatis. Kenapa? Yang akan menjadikan penurunan yang sangat besar pada kondisi kejiwaan seseorang itu karena takut pada masa depan, yang menyebabkan kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu sekarang membentuk hal yang sangat berat ya. Banyak sekali ya anak-anak yang sudah terkena bipolar, ya kan, bipolar itu ya karena kekhawatiran yang sangat kepengen mewujudkan, tapi begini aslinya jiwanya juga belum dikokohkan ya, bahwa bukan karena pilihan orang tua, bukan karena apa, tapi memang itu adalah sesuatu yang harus ya, yang harus dilakukan ya. Maka akan terjadi berbagai kepanikan ya, ya, termasuk terjadi berbagai kepanikan itu ya. Bisa nih Ramadan, ibu-ibu itu mulai mempersiapkan dengan segala kehebohan untuk bisa etikaf syukur bersama rombongannya ya. Melobi suaminya sejak awal Ramadan, bahkan sebelumnya dipersiapkan ya kan. Nah, padahal itu tidak ada perintahnya. Nah, karena dibilang terus kata suaminya, yo maka tokono wis engko bocah-bocah biar sama saya. Jadi repot. Tapi alhamdulillah Bu, suami saya itu baik Bu, dia ridho Bu, terus. Nah itu kadang-kadang kita itu kenapa begitu? Ya tadi panik pada masa depan ya. Wah pokoknya aku tuh harus dapat Lailatul Qadar. Pakai kata Gus Baha, buat dadi wong tuh mikir rasa aneh-aneh. Kowe kuwi lho ya, oleh Allah ijik dikasih kesempatan sholatnya syukur ono Lailatul Qadar bareng. Artinya itu dalam konteks. Bahkan saking dia kepengen mempersiapkan masa depan, ternyata kemudian timbul kepanikan ya. Biasanya begitu tuh karena memang amal-amalnya tidak konsisten ya. Nah katanya begini, Budia itu kan sampaikan orang itu yang punya amal yang baik kemudian meningkat, kemudian Allah akan menambah kemudahannya ya dan sebagainya. Tapi ternyata saya tidak terjadi begitu Bu. Budia kan tahu saya itu tidak bisa membaca Al-Quran lancar, tetapi ketika umroh tiba-tiba saya bisa baca lancar. Saya tuh ora percaya kok ya dosa ya kan, jadi aku ya menang baik gitu. Saya bilang gini, ya sudah berarti sekarang kamu ikut masjid sedikit, ben Qurannya tambah baik. Nah itu dia Budia.
setelah di Indonesia kemampuan saya itu hilang lagi. Iya kan? Artinya kan konteks, wah, aku dikira tidak bisa, ternyata aku pernah bisa lancar, kok pernah bisa lancar terus tidak lancar itu bagaimana? Ya kan? Ada juga yang ketika tadi itu sebenarnya karena takut masa depan, sehingga dia mengupayakan sesuatu tidak dari sini. Ada orang, Bu Diah, saya itu ini wanita ya, etikaf di Masjid Agung. Jangan tahu istiqat di Masjid Agung kan, saya kayak ada ininya seperti Wadidah dia payungnya tuh, dia di luar, saya di luar. Untuk nanti gambarnya lanjutnya itu ada, sehingga dia menggambarkan dia di luar etikafnya. Tiba-tiba ketika saya pikir itu seolah-olah ada sayap yang mengusap. Pertanyaan dia, apakah itu sayapnya malaikat? Ambo. Lah kan aku nggak ngerti bisa ya. Lah saya bilang begini. Tapi saya tahu orang itu kalau kemudian bisa etikaf, ada yang bilang ketemu Rasul, ada ketemu malaikat, itu yang sangat bisa dilihat itu dampaknya. Saya bilang, oh ya Budi, gimana dampaknya? Kamu menjadi orang yang memberikan seluruh waktumu kepada agama, memberikan seluruh hartamu untuk kebaikan, sedekah dan infak, memberikan banyak hal. Bahkan kamu bisa keliling untuk membantu banyak orang. Kata dia apa? Oh mungkin itu bukan sayap malaikat ya. Iya, mungkin saya bilang gitu kan. Jadi tadi sekali lagi yang namanya rasa takut itu tidak sekedar apa Bu, itu akan diwujudkan dengan kepanikan ya, yang seolah-olah kemudian bisa begini dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dicabut rasa sedih. Rasa sedih itu terhadap apa? Karunia. Terhadap karunia. Ini penting. Karunia yang diberikan pada orang lain. Ya. Ternyata sumber kesedihan manusia yang sangat besar itu adalah karunia yang diberikan pada orang lain. Ya, sehingga membuat dia tenang. Tidak iri. Tenang, tidak iri. Ya, karena apa? Kalau ini kita itu sudah mulai beramal, konsistensinya belum terlalu tinggi, kemudian muncul iri, hilang. Terbakar, ya terbakar. Nah kemudian ini tadi bahagia pada amal yang bisa dilakukan. Ya, jadi ketika kemudian kita punya konsistensi amal, maka akan terus bertambah. Tapi ketika ternyata tidak ada penambahan, berarti ini goncang. Jangan sekedar kepingin selalu menambah ya. Pertahankan amal-amal yang kemudian sudah bisa kita lakukan. Kemudian yang terakhir, selalu sabar menghadapi ujian. Menghadapi ujian. Ya, selalu sabar menghadapi ujian. Artinya apa? Selalu sabar itu bertahan untuk selalu memperbagus amal. Pada segala keadaan. Ya, sabar. Nah, saya tutup dengan sebuah contoh. Jadi ada seorang ibu itu bertanya, Bu Diah pernah menyampaikan kalau orang yang ingkar janji ya, itu akan mendapatkan masalah terus-menerus. Nah, suami saya itu yang selalu ingkar janji, tetapi yang dapat ujian saya dan anak saya. Ya, bagaimana Bu Diah? Oh itu jelas tidak begitu konteksnya. Orang itu tidak dikenakan tidak dikenakan tanggung jawab ya untuk kesalahan orang lain.
kecuali dia menghadapinya dengan salah. Ya, jadi suaminya itu tidak pernah kalimatnya sejak seminggu setelah nikah, ya itu janji-janjinya sudah tidak ini. Nah, saya bilang suami tidak memenuhi janji itu ada balas sendiri. Pertanyaannya kenapa jenengan dibalas? Itu ya karena kesalahan jenengan juga. Karena mungkin dia kecewa. Ternyata suamiku itu tidak seperti yang saya bayangkan, bahkan sama sekali. Ternyata ya dia itu bukan orang yang baik, macam-macam. Ketika ditanya ibunya, ya kowe nganu sama suamimu toh? Suamiku, ya Allah, rak mungkin dan sebagainya. Nah, kalimat-kalimat itu yang menyebabkan dia dibalasi. Bukan karena dibalasi suami yang nggak janji, enggak. Jadi sekali lagi, kenapa kita itu disuruh berbuat baik, konsis, kemudian agar mendapatkan kebarokahan, itu tadi karena setiap orang itu bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya sendiri. Nah, apakah kemudian itu menjadi sangat penting? Iya, karena agar dia bisa memberikan transfer energi positif kepada siapa saja yang ditemui. Nah, untuk itu marilah kita berharap bahwa amal-amal yang kita lakukan itu selalu berdampak keberkahan, yaitu diberikan kesempatan oleh Allah untuk selalu bertambah. Dan ketika ternyata tidak bertambah, mohon diperhatikan beberapa hal yang tadi saya tulis, karena ketika kemudian kita menurun, tetap beramal tapi menurun terus, berarti ada di antara sebab-sebab itu yang tidak kita maknai dan tidak kita lakukan, tidak kita jaga, ya, sehingga tanpa terasa itu mempengaruhi proses pengambilan berkah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemudahan, ya, kelapangan dan kekuatan, ya, untuk selalu beramal yang bagus, yang konsis, dan kemudian selalu mendapatkan limpahan keberkahan. Al-haqqu min rabbik wal takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.